Halo semua, pernah kepikiran nggak gimana jam tangan di pergelangan tangan kamu bisa tahu detak jantung atau lampu rumah bisa nyala cuma pakai suara? Nah, hari ini kita bakal bongkar teknologi yang nggak kelihatan, tapi diam-diam bikin dunia kita makin pintar dan saling terhubung. Yuk kita mulai! Coba deh sekarang, lihat sekeliling ruangan kamu. Ada berapa banyak barang pintar yang bisa dihitung? Ponsel, smartwatch, TV, speaker, mungkin lampu. Hayo, lebih banyak dari yang dikira kan? Nah, setiap perangkat itu tuh ibaratnya satu keping puzzle dari sebuah gambar super besar yang akan kita bedah bareng-barang hari ini. Oke, kita mulai perjalanan kita ya. Kita bakal lihat gambaran besarnya dulu. Gimana semua koneksi ini berkembang, mulai dari yang paling dekat sama kita, sampai ke skala yang super luas. Anggap aja ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling nempel di badan, terus kita zoom out buat lihat gimana konsep yang sama ini bisa mengubah rumah kita, terus kota kita, dan akhirnya kita bakal ngintip mesin tak terlihat di balik itu semua yang bikin semuanya jalan. Sip, kita mulai dari yang paling kecil dan paling personal dulu ya, dunia Internet of Things, atau yang sering disingkat IoT. Pasti sering dengar kan istilah ini, tapi apa sih sebenarnya IoT itu? Gampangnya gini, IoT itu adalah saat benda-benda sehari-hari, kulkas, mobil, bahkan bohlam lampu, dikasih otak dan suara, biar bisa ngobrol satu sama lain lewat internet. Dan yang paling penting, tanpa perlu kita suruh-suruh. Tujuannya, ya jelas, bikin hidup kita lebih gampang dan efisien. Nah, gimana caranya sebuah benda jadi pintar? Ada 5 elemen kunci yang bekerja barengan, kayak sebuah siklus gitu. Pertama ada sensor yang ngumpulin data, contohnya suhu ruangan. Terus data itu dikirim lewat konektivitas, kayak Wi-Fi, ke otaknya, yaitu AI atau kecerdasan buatan. Si AI ini yang mikir dan proses informasinya. Semua proses ini terjadi di dalam perangkat kecil yang ditanam di benda itu. Hasil akhirnya, tindakan nyata, misalnya AC jadi otomatis nyala. Nah, siklus inilah yang jadi sihirnya IoT. Contoh paling gampang ya, jam tangan pintar yang kita pakai, sensor di dalamnya itu kerja 24/7, merekam detak jantung, menghitung langkah kaki. Terus, data itu langsung dikirim ke aplikasi di HP kita buat dianalisis. Ini benar-benar contoh sempurna IoT lagi beraksi, mengubah data mentah jadi info kesehatan yang berguna banget buat kita. Atau coba bayangin ini, kamu lagi di jalan ke kantor, tiba-tiba panik, tadi lampu kamar udah dimatiin belum ya? Nah, kalau pakai lampu pintar, tinggal buka aplikasi di HP, klik beres, lampunya mati dari jarak jauh. Inilah inti dari IoT di level personal, ngasih kita kendali dan kenyamanan. Semuanya ada di ujung jari. Oke, sekarang kita zoom out satu tinjak lagi. Gimana kalau bukan cuma satu lampu atau satu jam yang pintar, tapi seluruh rumah kita? Nah, selamat datang di era rumah pintar. Rumah pintar itu intinya ngasih rumah kita semacam otak dan sistem saraf digital. Jadi ini bukan lagi soal perangkat yang jalan sendiri-sendiri, tapi tentang gimana lampu, AC, kunci pintu, sampai gorden jendela bisa bekerja sama secara otomatis dan harmonis. Terus, tujuannya buat apa sih? Ya, seperti yang bisa kita lihat, ini semua soal kenyamanan, keamanan, sama efisiensi. Coba bayangin deh, rumah yang otomatis nyalain AC beberapa menit sebelum kamu pulang, atau ngunci semua pintu pas jam 10 malam tanpa disuruh. Itulah janji dari sebuah rumah pintar. Tapi, tentu aja kenyamanan ini ada harganya. Pertama, biaya awalnya bisa lumayan mahal. Kedua, semua sistem ini butuh listrik yang nggak sedikit. Ketiga, kadang sistem dari merek A nggak nyambung sama merek B. Dan yang paling penting, semuanya itu bergantung banget sama koneksi internet yang stabil. Terakhir, dan ini yang paling krusial, setiap perangkat yang nyambung ke internet itu ibarat pintu baru yang bisa aja dibobol sama peretas. Oke, kita sudah lihat perangkat pintar, rumah pintar. Sekarang, mari kita zoom out lagi ke skala yang paling besar. Kalau kita bisa hubungkan satu rumah, kenapa nggak sekalian aja satu kota? Nah, inilah ide dibalik konsep kota cerdas atau smart city. Tujuan utamanya adalah pakai teknologi buat mengatasi masalah-masalah klasik di perkotaan. Bayangin lampu jalan yang cuma nyala terang kalau ada orang lewat, jadi hemat energi. Atau tempat sampah yang bisa ngasih sinyal sendiri kalau sudah penuh dan perlu diangkut. Intinya, ini adalah usaha buat menciptakan semacam sistem saraf digital buat seluruh kota. Dan seperti yang kelihatan di sini, kota cerdas yang ideal itu bukan cuma soal teknologi canggih loh, tapi soal keseimbangan 6 pilar utama ini. Mulai dari smart mobility, yang artinya transportasi publik yang lebih efisien, sampai smart government, di mana layanan publik jadi lebih cepat dan transparan buat warganya. Semuanya harus jalan barengan.
Nah, dari tadi kita ngomongin jam tangan, rumah, sampai kota yang saling nyambung. Muncul satu pertanyaan penting kan? Apa sih mesin tak terlihat yang bikin ini semua bisa bekerja bareng? Jawabannya ada di awan, atau yang lebih kita kenal sebagai cloud. Cara paling gampang buat mengerti ini tuh pakai analogi listrik. Kamu kan nggak perlu bangun pembangkit listrik sendiri di rumah buat nyalain lampu kan? Cukup langganan dari PLN. Nah, cloud itu cara kerjanya persis kayak gitu. Tapi bukan buat listrik, melainkan buat kekuatan komputasi dan penyimpanan data. Kita tinggal sewa kekuatannya sesuai kebutuhan. Jadi, cloud itu sebenarnya bukan awan ajaib di langit ya. Itu cuma istilah keren buat pusat-pusat data raksasa milik perusahaan kayak Google atau Amazon. Pas kamu lagi streaming film atau menyimpan foto, sebenarnya kamu itu lagi mengakses data dari server-server super jauh ini lewat internet. Layanan cloud ini punya 3 rasa utama. Biar gampang, kita pakai analogi bikin pizza. Yang pertama, SaaS, itu kayak kamu pesan pizza jadi, tinggal makan. Contohnya pas kamu pakai Gmail atau Microsoft 365. Kedua, PaaS. Ini kayak kamu nyewa dapurnya, lengkap sama oven dan adonan. Kamu tinggal menambahkan topping sendiri. Nah, ini biasanya buat para developer yang mau bikin aplikasi. Terakhir, IaaS. Ini yang paling dasar. Ibaratnya kamu cuma nyewa lahan sama ovennya aja. Bahan-bahan lain kamu siapkan sendiri. Oke, sejauh ini kita sudah lihat betapa kerennya potensi dunia yang serba terhubung. Tapi, seperti dua sisi mata uang, semua kenyamanan ini datang sepaket dengan satu tantangan yang sangat-sangat serius. Dan inilah inti masalahnya. Setiap perangkat pintar di rumah kamu itu adalah pintu baru yang nyambung langsung ke internet. Semakin banyak pintu yang kita buka demi kenyamanan, ya semakin banyak juga celah yang bisa dimanfaatkan oleh peretas buat mengintip data pribadi kita, mulai dari jadwal kita sehari-hari sampai mungkin percakapan pribadi di rumah. Jadi, pada akhirnya, semua ini kembali pada satu pertanyaan besar. Sebuah pertukaran antara dua hal yang sama-sama kita mau. Dan jawabannya harus kita temukan sendiri. Nah, ini pertanyaan yang saya tinggalkan buat kalian renungkan. Apakah semua kenyamanan ini sepadan dengan resiko terhadap data dan privasi kita? Saat teknologi terus melesat maju, di mana sih kita harus menarik batas antara kemudahan dan keamanan? Jawabannya memang tidak gampang, tapi jawaban kita bersama bakal menentukan arah masa depan dunia digital kita semua.